Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 6 dan saya mempresentasikan Outer TTL Characteristics yang terdiri anggota tersebut Muhammad Husni Mubarak, Muhammad Nasrul, Moh Iqbal, Zaini Al-Farisi, Saifuddin Zafir. Karakteristik TTL lainnya. Setelah menyelesaikan bagian ini, mengidentifikasi karakteristik umum isi teknologi TTL menggunakan pengetahuan tentang sirkuit internal untuk menangani masalah desain umumnya secara cerdas, menerapkan teknik desain yang dibutuhkan oleh teknologi TTL untuk memastikan keandalan. Beberapa karakteristik lain dari logika TTL harus dipahami jika seseorang ingin menggunakan TTL secara cerdas dalam aplikasi sistem digital. Input yang tidak terhubung mengembang. Setiap input ke sirkuit TTL yang dibiarkan tidak terhubung terbuka bertindak persis seperti logika satu yang diterapkan ke input tersebut karena dalam kedua kasus sambungan emulator basis autodioda pada input tidak ada biasa maju. Ini berarti bahwa pada isi TTL apapun semua input adalah satu jika tidak berhubung ke belapan sinyal logika auto ke ground ketika input dibiarkan tidak berhubung. Input yang tidak digunakan seringkali tidak semua masukan pada isi TTL digunakan dalam aplikasi tertentu. Contoh umum adalah ketika tidak semua masukan ke gerbang logika diperlukan untuk fungsi logika yang dibutuhkan. Misalnya, anggaplah kita memerlukan operasi logika AB dan kita menggunakan chip atau memiliki gerbang. Dan 3 masukan cara yang mungkin untuk mencapai hal ini ditunjukkan pada gambar tersebut. Pada gambar yang di atas, yang A, input yang tidak digunakan dibiarkan terputus yang berarti bahwa ia bertindak sebagai logika. 1. Oleh karena itu, output bergebangan adalah X sama dengan AB, AB yang merupakan hasil yang diinginkan meskipun logikanya benar. Sangat tidak diinginkan untuk membiarkan input terputus karena ia akan bertindak seperti antena yang cenderung mengungkap sinyal radiasi liar yang dapat menyebabkan gerbang beroperasi dengan tidak benar. Teknik yang lebih baik ditunjukkan pada gambar yang di atas. Di sini input yang tidak digunakan dihubungkan ke 5 melalui resistor 1 sehingga A level logika adalah satu resistor 1 sampai K hanya untuk perlindungan arus dari sambungan emulator basis dan input gerbang jika terjadi lonjakan pada saluran satu daya. Teknik yang tidak digunakan tidak akan mengaruh output sebanyak 30 input yang tidak digunakan dapat berbagai resistor 1K. Yang sama yang dekat cathode. Kemungkinan ketiga ditunjukkan pada gambar 8-15C, di mana input yang tidak digunakan tidak ke input
yang digunakan ini memuaskan asalkan rangkaian penggerak input B tidak akan memiliki output yang terlampaui. Teknik ini dapat digunakan untuk semua jenis gerbang. Untuk gerbang OR dan gerbang NOR, input yang tidak gerbang OR dan gerbang NOR, input yang tidak digunakan tidak dapat dibiarkan terputus atau diikat ke 5 karena ini akan menghasilkan level logika keluaran konstan 1 untuk OR, 0 untuk NOR, terlepas dari input lainnya. Sebaliknya, untuk gerbang ini input yang tidak digunakan harus dihubungkan ke ground untuk logika atau diikat ke input yang digunakan seperti pada gambar tersebut. Biasa input TTL rendah, kadang-kadang muncul situasi di mana input TTL harus dijaga agar tetap rendah dan kemudian dibuat menjadi tinggi oleh mengaktifkan serak mekanis. Situasi diilustrasikan dalam gambar 8. Untuk input ke on-stop sini memicu transip positif yang terjadi saat sekelar ditutup saat restor berfungsi dan menjaga input terendah saat sekelar terbuka. Harus diperhatikan untuk menjaga nilai R cukup rendah sehingga tenggangan yang dihasilkan oleh arus IA yang mengalir keluar dari input OS ke ground tidak akan memilih tindakan melebihi VA max. Dengan demikian nilai terbesar diberikan oleh gambar berikut. Transien saat ini, rangkaian logika TTL mengalami transien atau lonjakan arus yang dihasilkan secara internal karena struktur keluaran totem pole. Ketika keluaran berlari dari status rendah ke status tinggi, lihat gambar 8-18, kedua transistor keluaran mengubah status Q3 mati ke aktif dan Q4 aktif ke mati karena Q4 merupakan dari kondisi jenuh. Maka akan memakan waktu lebih lama daripada Q3 untuk beralih status. Jadi ada internal waktu singkat sekitar 2 ns selama transisi pengalihan ketika kedua transistor melakukan kondisi. Beberapa jenis penyaringan digunakan. Teknik yang paling umum menggunakan resistor frekuensi radio kecil yang dihubungkan dari VCC ke ground pada dasarnya untuk memutuskan arus untuk menunjukkan frekuensi tinggi ini. Ini disebut doubling. Satu daya merupakan praktik standar untuk menghubungkan transistor cakram keramik kondentrasi rendah 001 UPF atau 01 UP antara phase dan ground di dekat setiap isi TTL pada papan sirkuit. Kabel kapasitor dijaga sangat pendek untuk menimbulkan induktasi seri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata salah,
Minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.